Oke, dia asik sendiri main bola ya, nggak ada temannya. Oke, inilah ikon dari tempat ini, Taman Kota Waduk Pluit. Oke, ini ada alat beratnya. Nah, alat beratnya sudah dimodifikasi teman-teman, jadi ini bisa mengapung di tengah dari Waduk Pluit ini. Oke, nah ini mungkin hasil dari sini ya, pengerukan dari sini. Oke. Oke, jadi sekarang saya ini berada di Waduk Pluit ya. Nah, sana adalah Waduk Pluit, Jalan Waduk Pluit Selatan ya, yang berada di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ya. Nah, di sana ada seperti food court. Jadi kenapa saya di sini berbicara? Karena di sana ada lagu ya. Takutnya copyright ya teman-teman ya. Oke. Jadi sepanjang dari ujung sana itu ada via food courtnya sampai ujung sana ya teman-teman ya. Oke, tadi saya salah bicara makanya saya ulang lagi ya. Oke, nah beginilah ya penampakan dari Waduk Pluit ya. Nah, di sana ada orang lagi menangkap ikan dengan cara itu ya, menembak. Nah, kita bisa lihat sana lah ada perumahan ya teman-teman ya. Dulunya di sini juga ada perumahan ya, namun sudah digusur pada zaman Gubernur itu ya, Gubernur Ahok ya teman-teman ya. Nah, beginilah penampakannya ya. Jadi rapi sedikit ya. Pokoknya rapi lah, nggak sedikit lagi teman-teman ya. Namun di sana masih ada perumahannya di pinggir waduk ini. Oke. Ini ada seperti lapangan bola ya, atau bisa dibilang lapangan futsal ya teman-teman ya, karena tidak lebih besar dari lapangan bola sesungguhnya. Oke, sana juga ada lapangan ya, sepertinya bisa untuk basket atau mungkin ya basket ya, atau tenis ya, atau badminton juga di sana ya, bisa digunakan sebagai badminton. Tapi nggak ada netnya ya, belum ada netnya. Untuk volley juga sepertinya bisa ya. Dan untuk keranjang itunya basketnya belum ada. Oke. Saya kesini jalan kaki teman-teman ya, dari halte Penjaringan teman-teman. Saya dari sana ya, dari ujung sana. Nah, inilah perjuangan saya ya. Rumah saya bukan di Jakarta Utara, tapi saya kesini ya. Oke, mantap. Di sini sudah ditanamin seperti tumbuh-tumbuhan ya. Kayaknya cabai depannya. Dan ada juga pohon pisang, tunas pisang yang udah ditanam sini. Oke. Nah, sini juga ada sampah ya. Jadi kita jangan buang sampah sembarangan ya, karena sampah plastik itu sulit terurai ya teman-teman ya. Oke. Sana banyak lampu, jadi saya tidak banyak bicara di sana ya. Sana adalah jalan Waduk Pluit Selatan ya. Oke. Nampaknya masyarakat ini memanfaatkan tempat ini untuk itu ya, menghirup udara atau jalan-jalan, sekedar jalan-jalan saja ya. Pagi-pagi dan sore-sore seperti ini sangat bagus untuk jogging teman-teman. Oke, jadi saya bukan masyarakat sini ya, saya jauh sekali ya. Tapi saya
merasakan juga dari tempat ini. Udaranya sangat segar ya. Oke, beginilah ya. Mungkin dulu-dulu pada zaman Gubernur Ahok ini sangat buruk sekali teman-temannya, banyak permukiman liar semi permanen ya, perumahan sementara lah gitu ya, kayak terbuat dari gubuk-gubuk triplek gitu. Oke. Nah, sini kucing juga menikmatinya. Kita lihat. Masih muda kucingnya ya. Oke, di sini ada jembatannya. Nah, ada pasangan suku. Oke, kita jangan lihat khusus jomblo jalan sendiri saja teman-teman. Nah, sini ada orang juga yang mancing ya. Nah, saya akan ngezoom di sana. Nah, begitulah ya, ada perumahan juga masih di sana di pinggir dari waduk ini. Nah, itu. Namun sudah lebih rapi ya teman-teman ya, tidak seperti zaman dulu. Dari zaman Gubernur Ahok, jadi waduk ini masih terawat ya sampai gubernur sekarang, Anies ya. Oke, mantap. Halo, Wah. Sepertinya ini tidak, tapi kurang tahu ya teman-temannya, mungkin masih bisa berguna. Oh ya, itu masih ada ya, ada solar panelnya sana. Oke, di sini waduknya dimanfaatkan untuk menangkap ikan ya, dengan cara lebih bagus ya, dengan cara menembak ya, tidak dengan dijaring. Kalau dijaring, populasi dari ikan ini akan cepat habis. Oke, mantap ya. Kita lihat inilah pemandangan sekitar sini. Oke, depan kita langsung disuguhi dengan pepohonan yang sangat rindang ya, dan bagus ya, sudah tinggi sekali. Oke, di sana juga ada tempat seperti fitness kecil-kecilan ya, dan ada tempat duduk juga, dan area jogging juga ada ya. Nah, itu jalan itu ya, jalan kecil, dan di sana sudah jalan raya teman-teman. Oke, mari ikutin saya untuk mendekati dari waduk ini. Oke. Oke, kita lihat di sana. Di sana ada alat berat ya, untuk mengkeruk dari waduk ini supaya endapannya tidak supaya endapannya hilang ya teman-temannya, supaya jangan memperdangkal dari waduk ini. Oke, kita lihat di sana. Wow, sana bagus ya. Itu bangunan apa ya teman-teman ya, yang warna putih? Oke. Nah, itu ada putih, seperti ada menara gitu. Saya kurang tahu ya teman-teman ya. Nah, lumayan bagus ya
lumayan bersih ya waduknya ya. Kita lihat, bukan lumayan bersih lagi, emang warnanya seperti ini ya teman-temannya. Tapi kalau untuk sampah sudah mendingan ya, sudah bersih sekali. Kita lihat. Nah, dan eceng gondok juga tidak banyak ya, seperti dulu-dulu. Oke, mantap. Sana sepertinya rumah susun ya. Nah, itu. Oke, mantap. Kalian bisa menikmati ini ya. Ini di jam 4:46 ya. Jadi udah sore ya, menjelang senja. Menjelang petang lagi nih ya. Jadi Waduk Pluit ini asal namanya berasal dari Setia Belanda ya, yang berarti fluid ship, yang artinya kapal layar panjang berlunas ramping ya. Adalah waduk yang dibangun di Penjaringan, Jakarta Utara ya. Kita lihat ini. Nah, beginilah waduknya. Oke. Nah, awalnya lahan ini berupa rawa-rawa ya. Nah, ini awalnya berupa rawa-rawa ya. Pemerintah Hindia Belanda meletakkan sebuah fluid ship ya bernama Head White Pert ya, yang sudah tidak layak untuk di pantai sebelah timur Muara Angke ya, sehingga daerah ini mendapat nama Pluit. Jadi pada awal tahun 2015 di musim hujan, pompa di Waduk Pluit tidak bekerja ya, sehingga membuat naik permukaan air yang tadinya 180 cm menjadi 100 cm ya, dengan cepat. Beberapa tempat di sekitar Waduk Pluit terendam banjir ya, karena meluapnya air di Waduk Pluit ini. Oke, jadi proyek Waduk Pluit ini sudah dimulai sejak tahun 1660 ya. 1960 dinyatakan Pluit sebagai kawasan tertutup. Kawasan ini direncanakan sebagai polder ya, polder Pluit ya, dan pengerjaan pengerukan melalui keputusan Perda Jakarta ya, Perda Jakarta Raya sekitarnya ya, nomor 387 ya, tahun 1960. Oke. Nah, karena daerah bibir Waduk Pluit ditempati oleh perumahan, maka secara perlahan terjadi penangkalan ya. Peralihan fungsi sebesar 20 hektar dari total 80 hektar lahan semestinya menjadi waduk penyimpanan air. Sejak tahun 1960-an warga mulai merebut tanah di pinggir waduk ya, Waduk Pluit ini yang seharusnya milik negara dan tidak boleh dibangun. Awalnya bangunan ini semi permanen ya, dengan menjadikan tembok waduk sebagai penahan sampah dan lumpur dari hulu sungai, ditambah sampah rumah tangga warga sekitar, membuat pendangkalan semakin parah ya, sehingga Waduk Pluit kehilangan fungsinya. Nah, akibat penangkalan kapasitas penyimpanan air ya, kala musim hujan menjadi berkurang ya. Akibat dari penangkalan kapasitas penyimpanan air kala musim hujan menjadi berkurang ya. Air waduk yang awalnya bisa mencapai kedalaman 10 meter pada tahun 2012 hanya setinggi 2 meter ya. Jadi pada tahun 2013 setelah bencana banjir, pemerintah Provinsi Jakarta mulai proses pemindahan warga ya, dan melakukan pengerukan sungai. Awalnya hal ini ditolak dan sempat menuai tiap protes warga ya. Diduga sebagian warga diprovokasi oleh oknum tertentu, sehingga pemindahan sempat menjadi keributan. Warga juga keberatan ya, karena merasa dituduh sebagai komunis. Tetapi kemudian keributan diklarifikasi bahwa kata itu muncul karena desakan LSM ya, yang mendesak untuk pembagian lahan gratis ya. Komnas HAM sempat turun tangan karena merasa pemindahan ini
dilakukan secara paksa ya, dan secara paksa ya, dan tidak ada hunian pengganti. Namun kemudian sikap warga melunak setelah dilakukan diplomasi makan siang bersama Gubernur Jokowi. Oke, jadi pada masa itu tahun 2013 masih Gubernur Jokowi ya, dan wakilnya Ahok ya di Balai Kota. Oke, warga penghuni bantaran Waduk Pluit akhirnya bersedia dipindah secara bertahap ya, setelah melalui diplomasi oleh Gubernur Jokowi ya, makan siang bersama ya. Oke. Nah, sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 Waduk Pluit terlihat kumuh dengan keberadaan rumah bedeng ya yang ada di sekitarnya. Rumah bedeng itu seperti rumah sementara gitulah teman-teman ya. Hal ini memperparah kondisi Waduk Pluit karena selain masalah sedimentasi atau mengurangi kemampuan waduk menyerap air ya, warga sekitar kerap mengotori air dengan cara membuang sampah sembarangan. Nah, kita lihat sini sudah bersih ya, namun ada sedikit sampah ya yang dibuang oleh pengunjung yang datang ke sini teman-teman. Nah, kita lihat. Oke. Nah, yang ini kita lihat ini di sini. Ini adalah hasil dari pengurukan dari itu ya, dari dalam ditaruh ke sebelah sini ya. Dikeruk dari sana, baru tanah-tanah sedimentasinya taruh di sini ya, lumpur-lumpurnya ya, seperti ini. Di sana banyak ya, tadi udah saya tunjukin, di sana banyak sampahnya. Sampah-sampahnya udah lama ya, dari warnanya kelihatan. Nah, sini kita bisa lihat di sekitaran Waduk Pluit ini, sana ada gedung, sepertinya itu Menara Jakarta ya, yang sana, yang 2 gedung sana. Nah, itu lagi proses pembangunannya, namun masih 2 gedung saja yang jadi. Sepertinya 6 ya akan dibangun sana, akan dibangun 6 menara. Oke, di sini ada ikan. Saya kaget ada ikan tiba-tiba muncul di atas ya. Ini ikan apa ya teman-teman ya? Kok bisa ada ikan ke atas? Oh, ikan sapu-sapu ya. Oh, ikan sapu-sapu bisa ke atas ya. Dia naik lewat mana ya? Oh, sepertinya lewat kail itu ya teman-teman ya. Mungkin ada orang yang dapat ikan ini, namun tidak dikembalikan, hanya ditaruh di sini saja ya. Wah, sangat disayangkan ya. Nah, itu ada kail ya. Itu ada kail. Oke. Kita telusurin lebih mendalam lagi dari sekitaran kawasan Waduk Pluit ini ya. Oke. Mantap ya. Oke, di sini ada peringatan ya. Sebenarnya nggak ada gunanya nih teman-teman ya. Kalau ada pengawasnya barulah ada gunanya ya. Karena masyarakat Indonesia ini tidak peduli dengan peraturan tulisan gitu ya. Terkhusus warga Jakarta ya. Oke. Oke, itulah fitness, ada tempat fitness kecil-kecilan ya. Itu. Oke, sepertinya ini kios namun tidak digunakan ya. Mungkin karena waktu ada penyekatan pada awal pandemi lalu, jadi pedagang sini tidak mau menjual ya karena sepinya tempat sini, dan ditutupnya beberapa tempat-tempat hutan seperti di beberapa wilayah Jakarta.
Oke, kita lihat di depan sudah jalan besar ya. Oke, banyak motor-motor. Oke, tadi itulah jembatan yang saya lalui ya. Nah, sini ada taman-taman ini sepertinya jeruk nipis ya. Ya, jeruk nipis ya. Sangat disayangkan ada masker saya. Jadi saya malas ya untuk menciumnya. Ini pohon apa ya? Pohon kelapa sawit ya. Oke. Jadi itu pohon kelapa sawit. Nah, ini ada tanaman bambu lagi. Oh, ternyata tidak ada pagar ya untuk membatasi dari kawasan Waduk Pluit ini. Oke, di sana sudah mendung ya, kita bisa lihat. Nah, sudah mendung ya. Oke, di sana ada orang tukang jualan. Oke, di sana sepertinya menarik ya. Ada orang ya sana mancingnya sepertinya. Dia mancing. Nah, di sana masih ada tanaman seperti hutan itu ya. Bagus ya nih. Oke, ada alat ini. Ini masih bisa digunakan ya. Nah, gitu. Wah, itu sangat enteng sekali ya. Nah, ini ada juga sepeda statis ya. Nah, itu ada suaranya. Masih bisa digunakan. Tidak gitu ya. Tidak sulit digerakkan. Nah, ini juga masih ada. Oh, gitu ya. Beginilah alatnya. Nah, itu juga bagus ya tempatnya. Kita lihat di belakang saya ada seperti cinta segitiga lah ya. Ada 2 laki-laki dan perempuan satu itu. Ada satu laki-laki dan 2 perempuan ya. Ada. Kita lihat di sana ada orang jogging. Nah, yang baju merah itu ya. Nah, itu. Oke, di sana ada rumah mewah, kita lihat. Itu yang warna kuning itu ya. Nah, gerbangnya sangat mewah sekali teman-teman. Nah, itu mewah ya. Lihat gerbangnya sangat ngeri sekali ya. Wow. Bukan ngeri ya, tapi gede atau besar sekali ya. Nah, sini ada pintu air ya, untuk gitu ya, mengendalikan air teman-teman. Oke, jadi sana rata-rata permukiman elit ya. Lihat, sana gerbangnya sangat bagus sekali ya. Kita lihat, oh, pagarnya juga sangat bagus. Oke, kita lihat di sini. Oke, itu ada orang tidur ya. Oh, aliran sungainya sangat bersih ya. Kita lihat. Lihat ini teman-teman. Beruntunglah ini tempatnya di sini ya. Oke. Namun sana ada sedikit sampah warna merah ya. Nah itu.
bersih airnya. Oke, saya motong jalan aja ya. Tapi ini ada rumput yang warna hijau. Jadi tidak kotor ya. Kotor saya. Jadi ini tanahnya tanah merah ya. Tanahnya masih basah itu. Nah, ini ada ada seperti pohon dan berbunganya bagus ya. Bunganya bagus sekali. Wow. Nah, tadi saya datang ya. Kalau di sana adalah Waduk Pluit. Jalan Waduk Pluit selatan ya. Sana banyak food court ya. Sana di Jalan Waduk Pluit selatan itu. Oke, kita lihat inilah pintunya. Jadi ini guna dari waduk ini untuk penyimpanan air ya, penampungan air ya gitu lah ya, supaya bisa untuk mengendalikan banjir teman-teman ya, gitu ya. Akan ada pintunya. Nanti kalau di sini penuh, itu pasti akan tutup ya, pintu itu. Atau mungkin dari sana ada yang apa ya, atau ketinggian airnya sangat tinggi, maka akan dialirkan ke sini ya, gitu ya, supaya jangan tergenang area di sana, gitu ya. Nah, sanalah jalan, ada jalan juga sana ya. Oh, sana ada Transjakarta juga teman-teman. Oke. Itu ada sampah ya. Kendaraan di sana lajunya sangat kencang sekali ya. Nah, itulah tadi rumah yang saya tunjukkan, rumah mewah tadi itu ya. Yang pagarnya bagus sekali ya, dan sangat tebal. Saya lihat tadi dari sana ya. Semoga kita bisa mempunyai rumah seperti itu ya. Tentunya harus kerja keras ya teman-teman ya. Kalau nggak kerja mah sama aja ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada pohon yang sangat bagus ya bentuknya. Oke, di sini juga ada kios, namun tutup ya, tidak ada penjualnya. Kalau kalian lapar, silakan datang ke sana. Yang tadi dari jembatan sana ya, saya bilang ya, di Jalan Waduk Pluit Selatan. Sana banyak makanan atau namanya food court ya. Dan di sini ada peraturan. Jadi taati peraturannya. Jika nggak ada petugas tapi harus tetap ditaatin ya. Jadi di setiap taman-taman di Jakarta itu ada peraturannya ya. Terutama kayak ada air-air gini ya. Ada juga yang dilarang untuk memancing teman-teman. Namun sini sepertinya saya kurang tahu ya, mungkin nggak ada peraturannya ya untuk dilarang mancing. Saya lihat di sana ada orang mancing ya. Oke, kita lihat dari sini. Oke, ini sangat bagus untuk belajar lah ya. Tapi kalau hujan, hampir ya kalender ya. Lari-lari kemana-mana terbirit-birit ya. Di sana ada orang menangkap ikan. Oh, sana bagus sekali pemandangannya ya.
Oke. Jika kalian tidak mempunyai kendaraan pribadi, jangan coba-coba seperti saya jalan sendiri, jalan kaki ya. Oke, mantap. Ini pemandangannya bagus ya. Kita lihat. Wow. Wow, mantap ya. Karena ada gedung ya teman-teman. Oke, keren ya. Oke, sana bunganya sangat bagus ya. Tanaman pohon yang warna merah itu, dia berbunga. Sangat enak dipandang mata ya. Waduh, saya batuk ya. Nah, ini tanaman eceng gondoknya. Eceng gondoknya cuma segini saja ya. Dulu nih parah banget ya teman-teman ya. Banyak eceng gondoknya. Namun sekarang hanya sebagian di sini saja. Nah, itu. Oke, mantap ya. Nah, sana kita bisa lihat ada permukiman warga. Katanya itu perumahan bedeng ya, atau perumahan sementara ya. Jadi bangunannya tidak permanen ya. Di sana. Oke. Yuk, ikutin saya teman-teman ke sana. Sana ada seperti jembatan ke bawah ya. Oke, di sini seperti teater ya, amphitheater lah gitu ya namanya. Jadi kalian bisa duduk-duduk di sebelah sini ya, sepanjang dari itulah ya gitu ya, lengkungan dari tempat itu. Oh, di sana ada orang jualan pakai gerobak. Oh, ternyata dia masang lagu ya. Mungkin supaya rame ya tempatnya. Oh, kita lihat dari dekat. Beginilah ya. Oh. Pokoknya berbunga seperti ini. Oke, jam segini waktunya sangat bagus untuk jogging ya. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 5. Oke, sini ada kucing ya. Lebih jelas dia kucingnya ya. Oke, sini ada peraturan ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Itu ada orang dengan pacarnya, temannya lagi berolahraga. Oh, ternyata sini ramai juga ya, ada main basket. Nah, ternyata mereka main basketnya di sini ya, tidak di jalan Waduk Pluit Selatan sana ya. Memang sini suasananya sangat bagus ya teman-teman. Nah, itulah warga sini mungkin tuh ya. Saya akan sini. Oke. Oh, ini tanah itu ya, tanah merah ya. Jadi kalau diinjak tanahnya lengket ya. Kita bisa
Oke, mantap ya. Oke, nah di sana banyak permukiman bedeng ya, permukiman sementara gitu. Perumahannya sementara ya gitu ya, bangunannya gitu. Oke, sana masih ada sisa, sana ada pesawat lewat ya. Nah itu sebelah kiri ya. Oke, nggak kelihatan. Dulunya nih sekitaran dari tempat ini adalah perumahan liar ya. Namun sekarang sisanya hanya di sebelah sana aja, keliling sana ya. Nah itu tidak enak dipandang ya. Seharusnya itu untuk jalan pinggiran pantai ya. Pinggiran pantai, pinggiran waduk ini ya. Untuk jalan inspeksi lah gitu lah ya. Di sana juga ada pintu air juga ya. Nah itu, kejum jadi agak kelihatan. Nah itu ya, ada pintu air. Sana ada alat berat juga. Nah itu sebelah kiri ya. Beko. Jadi bekonya sudah dimodif ya, supaya bisa jalan di perairan ini sambil mengeruk ya. Di sana kita bisa lihat sunset, suasana sunset ya. Ada burung walet ya, terbang. Nah itu yang kecil. Oke, mantap. Nah inilah hasil dari kerukan dari itu ya, dari dalam itu. Dan sebagainya mungkin sudah dimasukkan seperti ke tongtang gitu ya, terus diangkut ke tempat lainnya untuk dipindahkan. Oh sana ya ada itunya, sana lumpur sedimentasinya ditaruh di sana. Jadi ditambah menjadi seperti daratannya. Jadi mungkin ini sepertinya gitu juga ya, dikeruk. Oh, jadi yang seperti saya bilang tadi sana itu kayak ada sampah-sampahnya, itu mungkin tanah hasil kerukan dari waduk Pluit ini ya. Terus ditimbun di sini, teman-teman. Timbun menjadi tanah ya. Jadi hasilnya seperti itu dan menghasilkan seperti ini ya sampah-sampahnya. Nah ini kalau yang itu mungkin masih sampah baru ya yang itu. Nah itu yang ada botol aqua ini. Oke, mantap lah. Beginilah kunjungan saya di sekitaran waduk Pluit ini. Sana ada gedung, teman-teman. Nah ini. Oke, saya akan melanjutkan lagi, teman-teman. Ke depan saya, supaya saya akan mengakhirinya di sana ya. Nah, ya teman-teman, inilah ya hasil dari itu ya, dari tanah merah itu. Nah itu, saya menginjak tanah merah yang depan saya ini. Nah itu tanah merah. Jadi kalau ada tanah merah kalian harus menghindar ya, supaya jangan kotor sepatu kalian. Oke, saya akan lewatin dari rumput ini ya. Nah itu ada tulisan waduk Pluit ya. Oke, saya akan ke depan itu. Oke, sana ada pesawat. Wow, dia menunggu sawan ya. Oke, ini ada ikon dari nama taman dari ini ya. Taman Kota Waduk Pluit ya. Kalau dulu, oke nggak ada motor ya, sama sepeda. Oke, dia asik sendiri main bola ya, nggak ada temannya. Oke, inilah ikon dari tempat ini, Taman Kota Waduk Pluit. Oke. Mantap ya. Oke, jadi sini makin ramai teman-teman orang jogging. Kita lihat depan kita. Nah,
karena sekarang sudah jam 5 ya. Oke, di sana juga ada pasangan atau mungkin kakak beradik ya. Oke, sana banyak orang main basket teman-teman ya. Oh, kelihatannya mereka sudah istirahat ya. Sudah ada tempat basket. Nah, itu ya. Oke, saya akan kunjung sana untuk mengakhiri ya. Jangan lari kucing. Kalau dibuat seperti food court ya di pinggiran sana sangat bagus ya. Kalau seperti rumah-rumah kayak gitu nggak bagus ya teman-teman ya, sangat mengganggu. Misalnya dibuat apa ya, jalan infeksi terus dibuat di sana seperti food court ya, atau tempat hiburan-hiburan gitu, pasti akan ramai ya tempat ini ya. Waduk ini akan ramai banget dan akan banyak pengunjung dari luar daerah juga ya jika di sana diperbaikin ya. Nah, dari sini mungkin nggak kelihatan karena cahaya, kita zoom ya. Nah itu ada permukimannya di depan sana. Sekarang sudah mendingan ya teman-teman ya. Ini tanaman apa ya? Saya kurang tahu ya guys. Kurang tahu ya guys. Oke, kita lihat tempat ini selalu dirawat ya. Nah, kalau pohonnya terlalu rindang akan dibagusin seperti ini. Oke, di sana seperti ada podium ya. Saya kurang tahu itu apa. Oke, depan kita ada kantor polisi ya. Seperti ini polsek ya teman-teman ya. Polsek atau apa ya, kurang tahu ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di alat berat yang saya tunjuk tadi ya, yang sebelah sana itu. Tadi saya dari sana. Oke, jadi sini juga ada seperti tempat makanan dan berbagai tempat hiburan untuk anak kecil ya. Nah itu. Sana ada food court lagi. Oke. Food court yang seperti di jalan Waduk Pluit Selatan yang sebelah sana ya. Saya akan lurus ke depan sini, melihat sedikit dari pinggiran jalan yang arah sini. Oke, ada kantor polisi. So, saya ke sana dulu ya. Soalnya saya penasaran sebelah sana. Oke. Jadi jalannya sampai sini saja ya. Kalau sana nggak aman karena banyak kendaraan. Oke, kita sampai depan sini saja ya teman-teman. Kalian melihat dari perumahan yang depan kita ini. Oke. Nah
Nah, inilah sisa dari perumahan yang sini. Perumahan di pinggir dari waduk ini ya. Kita lihat. Oh, jadi di sana ada aliran sungainya ya, seperti yang tadi saya baca. Saya bacakan narasinya. Anak sini ya, kita jangan takut digertak gitu ya. Mungkin dia pingin berteman dengan kita ya guys. Santai aja. Oke, ini ada alat berat ya. Nah, alat beratnya sudah dimodifikasi teman-teman. Jadi ini bisa mengapung di tengah dari waduk Pluit ini. Oke. Nah, ini mungkin hasil dari sini ya, pengurukan dari sini. Oke. Bukan mungkin lagi ya, ini sudah hasilnya ya, hasil dari perairan sini ya. Oke. Nah, ini ada jembatan seperti jembatan besi baja ya. Oke, bagus ya, mantap ya. Oke, ini alat untuk menarik sampah ya. Nah, ini ya, tidak seperti alat ini untuk mengeruk ya, namun sampahnya naik ya, akan naik. Pokoknya ada videonya teman-teman ya, gimana alat itu bekerja. Mantap. Oke teman-teman, sampai sini saja. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye.